Oke, anak-anak, selamat pagi. Kita hari ini masuk ke materi bagaimana menerapkan konsep pada persamaan linear satu variabel dalam soal cerita. Ya, jadi ternyata kita bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan prinsip-prinsip PLSP, ya. Tapi di dalam menyelesaikannya kita harus bisa mengubah cerita tersebut menjadi kalimat matematika PLSP, ya. Seperti pada soal nomor 1 ada sebuah cerita tentang bilangan. Katanya jumlah 3 bilangan cacah genap berurutan itu adalah 54. Ya, bilangan cacah genap yang pertama dimisalkan dengan X. Nah, kita di sini perintahnya adalah pertama-tama mengubah bentuk cerita ini menjadi bentuk kalimat matematika. Jika X sama dengan bilangan genap pertama, maka bilangan genap keduanya adalah pasti, kamu tahu kan, selisih antara bilangan genap satu bilangan genap dengan bilangan genap lain itu pasti selisihnya 2. Contohnya, ya, contoh bilangan genap itu misalnya 2, ya, 4, 6, 8 dan seterusnya, iya kan? Nah, selisih antara 2 dan 4, berarti antara dua buah bilangan genap, itu selisihnya adalah 2. Iya kan? Dia nambah-nambah 2, iya kan? Nah, berarti kalau bilangan genap pertama sama dengan X, berarti bilangan genap kedua itu adalah X ditambah 2. Lalu bilangan genap ketiga, ya, bilangan genap ketiga itu berarti X ditambah 2 ditambah 2 lagi gitu kan ya, atau sama saja dengan X ditambah 4. Berarti bilangan genap pertama itu X, bilangan genap keduanya X tambah 2, bilangan genap ketiganya itu X sama 3. Jadi jumlah 3 bilangan genap berurutan adalah 54. Berarti bilangan genap pertama ditambah bilangan genap kedua ditambah bilangan genap ketiga itu sama dengan 54. Nah, kita ganti bilangan genap pertama dengan X. Lalu bilangan genap kedua kita ganti dengan X ditambah 2. Lalu bilangan genap ketiga kita ganti dengan X ditambah 4. Ini sama dengan 54. Nah, di sini X-nya ada berapa? Ada 3. Maka kita jumlahkan X ditambah X ditambah X jadinya 3X. Lalu 2 ditambah 4 itu jadinya 6. Sama dengan 54. Nah, ini dia kalimat matematikanya. Nah, kalau misalnya pertanyaan Miss ditanya nih ya, ada sebuah pertanyaan dari Miss, ya. Tentukan bilangan tersebut. Tentukan bilangan tersebut. Itu perintahnya. Berarti kita harus tahu X-nya berapa kan? Nah, maka dengan konsep PLSP kita bisa menentukan nilai X dan kita bisa menentukan bilangan-bilangan itu apa aja. Nah, di sini kalau kita teruskan, maka ingat, di dalam menyelesaikan soal PLSP yang bervariabel kita letakkan di ruas kiri dan bilangan-bilangan itu di sebelah kanan. Nah, ketika berpindah-pindah maka tandanya akan berubah. Sehingga di sini 54 positif 6 pindah ruas ke kanan menjadi negatif 6. Sehingga di sini 3X sama dengan 54 dikurang 6 itu adalah 48. Maka X sama dengan 48 dibagi 3. Sama dengan 48 dibagi 3 itu 16. Ya, sehingga
bilangan genap pertamanya itu adalah 16 dan bilangan genap keduanya, ya bilangan genap pertama 16, bilangan genap kedua berarti 16 ditambah 2, ya kan? X tambah 2, 18. Nah, bilangan genap ketiga itu adalah 16 ditambah 4, berarti 20. Maka bilangan tersebut adalah, maka jawabannya itu adalah 16, 18, dan 20. Nah, kalau kamu jumlahkan, ini jumlahnya adalah 54. Ya, jadi dengan menyadur, ya, cerita ke dalam bentuk kalimat matematika menjadi sebuah persamaan linear satu variabel. Nah, persamaannya itu ini jadinya. Ini persamaannya, ya. Persamaannya itu adalah 3x ditambah 6 sama dengan 54. Ini PLSP-nya, ya. Maka inilah yang disebut dengan persamaan linear satu variabel. Ya, udah dapat. Kalau sudah dapat bentuk PLSP-nya, maka kita bisa menyelesaikan pertanyaan apapun yang berkaitan dengan soal cerita tersebut. Oke ya. Nih. Nah, berikutnya soal nomor 2 pada buku kamu, ya, Miss capture ini loh ya, baru di copy. Nah, di sini ada sebuah cerita dan sudah dideskripsikan dalam gambarnya. Katanya harga sebatang pensil lebih murah Rp2.000 dari harga sebuah buku tulis. Ya, harga sebatang pensil itu lebih murah Rp2.000 dari harga sebuah buku tulis. Harga 4 batang pensil dan 3 buku tulis itu adalah Rp30.500. Nah, di sini kita harus buat perumpamaan ya. Kita umpamakan, ya, kita umpamakan di sini harga, ya, harga pensil misalkan itu sama dengan X. Lalu harga buku tulis itu berarti X ditambah 2.000. Kenapa? Karena harga sebatang pensil lebih murah 2.000 daripada harga buku tulis. Artinya, selisih harga pensil dengan buku itu 2.000 perak, Rp2.000. Kalau harga pensil X rupiah, berarti harga buku tulis itu X ditambah Rp2.000. Oke? Nah, ini sudah dapat kita variabelnya. Variabel daripada cerita tersebut. Nah, sekarang yang menjadi kalimatnya adalah di sini harga 4 batang pensil dan 3 buku tulis adalah Rp30.500. Berarti kalau kita buat kalimatnya berarti 4 pensil ditambah 3 buku itu harganya adalah Rp30.500. Nah, pensil ini tadi katanya sama dengan X, berarti kita ganti pensil sebagai X. Lalu buku tulis itu sebagai X ditambah 2.000, berarti buku kita ganti dengan X tambah 2.000. Ini jumlah harganya sama dengan Rp30.500. Ya. Maka kalau udah seperti ini, karena di sini ada perkalian dalam kurung, berarti kita selesaikan dulu yang dalam kurung. Maka ini menjadi 4X ditambah 3 dikali X, dia 3X. Lalu 3 dikali 2.000, dia 6.000. Sama dengan 30.500. Oke. Nah, kita ke sini. Nah, berarti kita lanjutkan. 4X ditambah 3X itu adalah 7X ditambah 6.000 sama dengan 30.500. Nah, ini udah merupakan bentuk daripada PLSP-nya. Ini dia PLSP-nya. Dapat dia PLSP-nya kan? Ini dia kalimat matematikanya. Inilah PLSP yang dikehendaki. Kalau udah dapat bentuk PLSP-nya, maka kita bisa menjawab pertanyaan apapun. Misalnya,
yang menjadi pertanyaannya itu adalah tentukan harga pensil dan buku tulis. Nah, kalau ditanya seperti itu bagaimana gitu loh. Tentukan harga pensil dan buku tulis. Nah, tanda seru nih. Nah, berarti kita cari X dong, karena harga pensil sama dengan X. Maka kalau kita teruskan kalimat PLSP yang tadi, ya. Maka 7X sama dengan 30.500 dikurang 6.000. Ini berarti sama dengan 24.500. Maka X sama dengan berapa? 24.500 dibagi 7. Itu sama dengan berapa? X-nya berapa? 3.500. Nah, gitu ya. 3.500 rupiah. Itu harga, itu X-nya. Berarti kita bisa dapat bahwa harga pensil itu kan sama dengan X. Berarti sama dengan 3.500. Lalu harga buku kan dia X tambah 2.000. Berarti dia 3.500 ditambah 2.000 adalah 5.500 rupiah. Ya, jadi dengan menggunakan PLSP kita bisa menyelesaikan permasalahan. Oke, yang nomor 3 ya. Di sini katanya banyak uang paman adalah 4 kali uang Nina. Uang paman jumlahnya 4 kalinya uang Nina. Jumlah uang paman dan uang Nina adalah 135.000 rupiah. Misalkan banyak uang Nina sebagai P. Jadi di sini Nina ya. Di sini Nina kita anggapkan uang Nina di sini ya. Uang Nina itu sebagai P. Lalu uang paman itu karena dia uang paman adalah 4 kalinya uang Nina, berarti dia 4 kali P, 4P. Ya. Uang Nina P, uang paman 4P. Lalu kita gunakan petunjuk berikutnya. Jumlah uang paman dan uang Nina adalah 135.000. Jadi kalau kita biar agak mudah di sini uang paman ya ditambah uang Nina itu sama dengan 135.000 rupiah. Nah, kita ganti uang paman dengan 4P. Uang Nina dengan P sama dengan 135.000 rupiah. Maka 4P ditambah P sama dengan berapa? 4P ditambah P sama dengan 5P sama dengan 135.000 rupiah. Maka P sama dengan 135.000 dibagi 5, ya kan? Maka P sama dengan berapa? 27, Miss. Hah? Berapa? 27.000. 27.000. Itu uang siapa? Uang siapa yang 27.000? Uang Nina gitu. Uang Nina. Kalau ada pertanyaan
Ya. Tentukan besar uang paman. Tentukan jumlah uang paman. Tentukan jumlah uang paman. Berarti uang paman berapa? Uang paman itu variabelnya adalah 4P. Berarti sama dengan 4 dikali 27.000 sama dengan berapa? Berapa rupiah dia? 108.000. 108.000. Mudah kan? Iya kan? Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, langsung ke nomor berikutnya. Di sini ukuran panjang sebuah persegi panjang kurang 6 cm dari 2 kali lebarnya. Jadi di sini ukuran panjang sebuah persegi panjang kurang 6 cm dari 2 kali lebarnya. Bagaimana? Keliling persegi panjang tersebut adalah 36 cm. Jika lebar persegi panjang kita misalkan sebagai X, maka di sini kita buat variabelnya. Jadi tulis dulu variabelnya ya. Kalau lebar sama dengan X, berarti panjang bagaimana? Panjangnya kurang 6 cm dari 2 kali lebarnya. Berarti panjangnya adalah 2X dikurang 6. Kalau lebar sama dengan X, ya kan? Katanya panjangnya kurang 6 cm dari 2 kali lebar. 2 kali lebar berarti 2X dikurang 6, ya, itu panjangnya. Inilah variabel dari lebar dan panjangnya. Lalu ada informasi katanya keliling sama dengan 36 cm. Maka di sini keliling sama dengan 36 cm. Nah, keliling itu apa untuk persegi panjang? Keliling itu adalah 2 panjang ditambah 2 lebar. Itu sama dengan 36. Nah, kita ganti panjangnya dengan 2X dikurang 6, lalu lebarnya kita ganti dengan X. Maka di sini kita ganti panjangnya dengan 2X dikurang 6, lalu lebarnya kita ganti dengan X. Ini sama dengan 36. Maka kita kalikan ya. Ayo anak-anak silahkan bersama-sama. 2 dikali 2X berapa? 4. Maka di sini 4X. Selanjutnya apa? Selanjutnya bagaimana? 2 kali negatif 6. Berarti di sini negatif 12. Baru di sini turunkan lagi 2X-nya sama dengan 36. Berikutnya apa di sini harus Miss tulis? 4X kurang 2X. 4X kurang 2X. 4X dikali 2 Dideketin. Nah, dideketin ya, biar susah. Maka di sini jadinya apa? Apa di sini? 4X tambah 2X berapa? 6X 6 ya. sama dengan 36. 12-nya pindah ke kanan. Jadi plus 12. Nih kalau udah kayak gini kan gampang ya. Jadinya berapa? 36 tambah 12 40. Maka X sama dengan 48 bagi 6. Iya, berapa X-nya?
Berapa X-nya? 8 cm. Kalau pertanyaannya ada, nih, berapakah luas persegi panjang tersebut? Berapa luas persegi panjang? Luas itu kan rumusnya persegi panjang kali lebar. Iya kan? Maka kita udah dapat lebarnya sama dengan 8 cm. Maka panjangnya itu dia kan 2X dikurang 6 kan? Berarti dia 2 kali 8 dikurang 6. 2 kali 8, 16. 16 dikurang 6, berarti berapa? 10. Iya kan? Maka sudah dapat panjang dan lebar, maka dapatlah luas. Luas adalah panjang dikali lebar, sama dengan 10 cm dikali 8 cm, sama dengan 80 cm persegi. Itu dia ukuran luasnya. Jadi dengan mengubahnya, jadi pertama konsepnya kamu harus ganti ceritanya menjadi variabel, lalu masukkan ke dalam persamaan, ya, ubahnya menjadi sebuah persamaan. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Udah? Paham? Oke, kalau tidak ada kita teruskan. Nah, ini mirip seperti yang nomor 1 tadi, ya. Nah, jumlah 3 bilangan ganjil. Misalnya kasih contoh nih, bilangan ganjil 1, terus 3, 5, dan 7, dan seterusnya, ya kan? Nah, selisih antara dua bola bilangan ganjil itu 2, selalu 2. Iya kan, nambah-nambah 2 kan, semuanya nambah-nambah 2, sama seperti tadi genap, ya. Jika bilangan ganjil pertama kita anggap sebagai n, ya, misalnya ini n, berarti berikutnya adalah n tambah 2, lalu bilangan berikutnya adalah berapa? Ini nomor 5, ini nomor berapa? Nomor 5 kan? Nah, katanya inilah jika bilangan pertama n, nyatakan bilangan kedua dan ketiga dalam n. Nah, ini dia. Bilangan pertama n, bilangan kedua n tambah 2, bilangan ketiga itu n tambah 4. Tentukan bilangan-bilangan tersebut. Berarti jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 117. Berarti n ditambah n tambah 2 ditambah n tambah 4 itu sama dengan 117. Maka di sini menjadi berapa? N ditambah N ditambah N? 3N. Ditambah 2 ditambah 4, 6 sama dengan 117. Maka 3N sama dengan 117 dikurang 6. 3N sama dengan 111. N sama dengan berapa? Bagi 3, berapa dia? 3. Berapa? 37. Iya, 37 ya. Oke, udah dapat N-nya 37. Maka ditanya, tentukan bilangan-bilangan tersebut. Maka kita bisa menjawab pertanyaan B, ya. Maka bilangan tersebut, bilangan pertama itu adalah 37. Sedangkan bilangan kedua itu adalah 37 ditambah 2, 39. Lalu bilangan ketiga itu adalah 37 tambah 4, nanti tambah dia 41. Oke nih, nomor 12. Nanti yang sisanya kamu kerjain sendiri ya. Ya. Nah, ini nomor 12. Kita ke nomor 12. Di sini ceritanya adalah nah, umur Anggi sekarang 30 tahun, lebih muda dari umur ayah.
Jadi jarak antara umur ayah dan Anggi itu 30 tahun. 5 tahun yang akan datang, ya, jumlah umur keduanya adalah 46 tahun. Berapakah umur ayah dan Anggi sekarang? Nah, jadi sini kita variabelkan saja. Karena umur Anggi itu yang paling muda, maka di sini kita anggapkan adalah Anggi itu sama dengan X. Lalu ayah, karena selisih umur mereka 30, berarti ayah umurnya lebih tua 30 tahun daripada umur Anggi. Berarti ayah adalah X tambah 30. Anggi X, ayah X tambah 30. Ini adalah umur mereka sekarang. Ya kan? Sampai kapanpun selisih umur mereka itu adalah 30 tahun. Ternyata 5 tahun yang akan datang, katanya jumlah umur ayah dan Anggi itu adalah 45 tahun. Kalau sekarang umur Anggi sama dengan X, ya, untuk 5 tahun yang akan datang, maka di sini umur Anggi berarti menjadi X ditambah 5, iya kan? Kalau sekarang umur Anggi 5 tahun, berarti 5 tahun yang akan datang 5 ditambah 5, gitu kan? Nah, umur ayah pun gitu. Kalau umur Anggi nambah 5 tahun, berarti umur ayah juga nambah 5 tahun. Berarti umur ayah berarti adalah X ditambah 35. Katanya 5 tahun yang akan datang, jumlah umur keduanya adalah 46. Berarti umur ayah dan umur Anggi jumlahnya 46. Maka dia X ditambah 5 ditambah X ditambah 35 itu sama dengan 46. Nah, X ditambah X 2X. 5 ditambah 35 dia 40 sama dengan 46. Oke. Nah, coba berikutnya bagaimana? Maka di sini adalah 2X sama dengan 46. 40-nya pindah ruas menjadi negatif 40. Oke ya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, sehingga di sini dapatlah 2X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 dibagi 2. X-nya dapat 3. Dapat X-nya sama dengan 3. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapakah umur ayah dan Anggi sekarang? Maka kita bisa menjawab pertanyaannya bahwa umur Anggi sekarang itu adalah 3 tahun, adalah X, berarti 3 tahun. Nah, umur ayah sekarang itu adalah X tambah 30, berarti 3 ditambah 30, berarti 33 tahun. Nah, paham? Bisa? Ada pertanyaan anak-anak? Jelas, Miss. Jelas ya, Miss.